Semua kembali lagi di channel Permata Motor. Di video kali ini saya mengerjakan motor Mio M3, teman-teman. Nah, ini motor Mio M3. Nah, motornya di sini kata orangnya kadang susah hidup, kadang juga mudah hidup, kadang susah. Nah, kita akan cek dulu kompresinya. Kita kontak. Pompanya hidup ya. Ini kompresinya kita tes. Nah, ini sangat lemah, teman-teman. Teman-teman bisa lihat di sini. Ini di starter saja ini sangat lemah. Nah, ini sangat lemah. Jika ini normal ini akan keras. Jika normal ini pada saat di starter di sini, ini udah nyangkut di sini jika normal. Namun ini loss. Nah, makanya motornya kadang susah hidup ya. Oke, kita coba hidupkan. Ini motornya susah hidup ya. Kalau diselah menggunakan kaki itu bisa, namun jika seter tangan kadang susah hidup. Nah, kita lihat knalpotnya, teman-teman. Nah, dan motornya pun tidak bisa langsam. Pada saat gasnya dilepas, motornya langsung mati karena kompresinya sangat lemah. Nah, ini biasanya disebabkan oleh ring seher yang sudah aus ataupun ring sehernya yang melengket pada piston. Dan juga biasa disebabkan oleh klepnya yang bocor. Nah, klep bocor itu biasa disebabkan oleh adanya kotoran yang mengganjal pada klep. Nah, jika motornya berasap, klep yang sering bocor itu biasanya klep buang atau klep exhaust manifoldnya. Oke, teman-teman. Langsung saja saya buka ya. Langsung saja saya buka mesinnya. Namun proses pembukanya saya tidak akan perlihatkan karena tidak ada yang pegang kamera. Dan kebetulan penyimpanan HP saya ini sudah full ya. Oke, saya buka dulu guys. Ya, ini dia teman-teman. Mesinnya sudah saya bongkar. Ini dia pistonnya. Nah, ini alat-alatnya ya. Ini silinder headnya, ini bloknya, silinder blok. Oke. Nah, yang pertama itu kita akan mengecek dulu pada bagian klep. Jadi karena kompresinya ini lemah, jadi jika kompresi lemah itu biasa ada salah satu klep yang bocor. Nah, jika dalam kondisi berasap, biasa yang bocor itu adalah klep buangnya. Kenapa klep buangnya yang biasa bocor? Karena semua sisa pembakaran, kerak-kerak seperti ini, sisa pembakaran akan melalui klep ini, namun tidak akan melalui klep yang hisap. Nah, jadi kotoran-kotoran ini jika terlepas dari mesin, sisa pembakaran, maka akan dibuang keluar melalui knalpot. Nah, dan jalur lubang knalpotnya itu berada di sini, di klep buangnya. Jadi ini akan membuang semua ke lubang knalpotnya. Nah, makanya biasa ini bocor karena jika motornya sudah berasap putih pasti akan timbul kerak seperti ini. Nah, kerak-keraknya ini akan mengganjal pada klep jika berlebihan. Nah, kita akan coba cek dulu pada bagian klep yang besar ini, klep hisapnya. Nah, biasanya ini jarang bocor ketika motor berasap, kecuali klepnya sudah tipis pasti biasanya bocor. Namun jika pengaruh berasap pasti jarang bocor. Biasanya bocor itu pada klep yang kecilnya. Nah, ini kita lihat. Ini ada kebocoran sedikit. Ada kebocoran sedikit, teman-teman. Nah, ini. Namun ini sangat sedikit, merembes sedikit sekali. Nah, ini sudah saya isi bensinnya. Nih. Nah, sekarang kita cek klep yang ini. Teman-teman perhatikan pada saat saya isi. Belum saya isi dulu. Nah, setelah saya isi, teman-teman lihat ini. Bensin yang ada di sini di lubang knalpotnya setelah saya isi langsung mengalir keluar melalui klep ini. Nah, langsung mengalir keluar melalui klep. Nah, ini membuktikan bahwa klepnya ini bocor. Nah, sekarang kita tambah lagi bensinnya di sini. Kita isi full saja. Isi full. Nah, lalu kita lap di sini, teman-teman. Ini kita lap. Jika ini sudah kita lap dan tidak bisa kering, berarti ini benar-benar bocor. Nah, lihat ini. Langsung dialiri bensin. Teman-teman lihat. Nah,
Nah, bensinnya ini teman-teman nih, ini tidak berhenti mengalir. Kita coba lap lagi, kering, nah, basah lagi kembali karena ini bocor. Nah, ya. Nah, sekarang kita cek setelan klepnya. Nah, ini harus kendor ya. Ini harus renggang. Ini tidak boleh menekan klep. Kenapa? Karena walaupun klepnya tidak bocor, jika setelannya ini rapat, maka otomatis akan menekan klep dan akan membuat terjadinya kebocoran. Makanya ini harus renggang. Nah, posisinya teman-teman lihat ini. Cara mengetahui ini bisa renggang, kita cek tarik seperti ini. Jika ada celah atau piano klepnya ini bergoyang, berarti ini tidak menekan klep. Ini dalam kondisi bagus. Nah, dan juga ini pada klep exhaustnya atau pada klep buangnya ini renggang, setelannya renggang. Jadi noken asnya itu harus top juga ya. Nah, cara melihat top noken as itu kita geser seperti ini. Nah, jika noken asnya top berarti ini bisa bergerak kiri kanan. Nih. Nah, jika tidak top ini tidak akan bisa goyang jika tidak top. Jadi harus kita topkan dengan cara melihat ini. Harus bergerak kiri kanan. Oke teman-teman, jadi solusinya ini harus di skir. Nah, harus di skir ya. Dan seal capnya jika sudah rusak harus diganti juga, tapi jika tidak rusak tidak usah diganti ya. Namun jika mencari baiknya, walaupun tidak rusak kita ganti karena untuk memperpanjang usia pemakaian agar pemakaiannya itu lama. Jadi tidak sering masuk ke bengkel. Oke, dan juga ini kerak-keraknya harus dibersihkan semua teman-teman. Nah, sekarang kita cek pada bagian piston. Nah, pada bagian piston ini di sini. Nah, ini saya buka dulu ringnya ya semua. Kita akan lihat kondisi ringnya. Nah, ini ringnya ini sudah sangat tipis. Pantas saja kompresinya lemah. Nah, ini yang satu masih agak tebal. Ini perbandingannya sangat berbeda jauh ya, teman-teman lihat. Nah, kameranya kurang bagus. Nah, ini yang ini kecil, yang ini masih agak besar sedikit ya. Jadi sudah menandakan terjadinya keausan. Lompat ya. Nah, kita akan cek satu-satu dulu. Jadi yang menyebabkan motor ini berasap adalah ring sehernya ya teman-teman. Adalah ring sehernya. Nah ini. Nah sekarang ini pennya kita dorong masuk dulu. Masukkan ya. Nah ini kita tes dulu di bloknya. Nah kita tes di bloknya. Kita masukkan di sini. Nah seperti ini. Kita lihat. Untuk kondisi pistonnya ini masih presisi pada blok, masih press, tidak terlalu longgar ya teman-teman. Ini masih bagus. Ini walaupun jatuh tapi ini masih press, tidak terlalu longgar, masih bisa. Nah, namun untuk mencari ringnya itu sangat sulit. Mencari ring seperti ini di tempat saya itu sangat sulit. Jadi harus beli pistonnya agar mesinnya lebih awet. Jadi kita belikan pistonnya yang asli. Nah, kita akan cek dulu ringnya satu-satu. Nah, ini ring kompresi yang pertama dulu, yang paling atas, yang letaknya di sini. Nah, ring kompresi. Nah, ini harus kita tes, kita masukkan di blok di sini. Kita masukkan piston lagi. Oke. Teman-teman lihat di sini. Ini adalah celahnya. Nah, ini. Ini celahnya hampir setengah senti celahnya, sangat luas. Nah, ini sangat aus. Jadi oli akan tembus melalui lubang ini, makanya motornya berasap. Dan angin pun yang dipadatkan oleh piston akan melalui ini sehingga kompresinya sangat lemah. Ditambah lagi dengan klepnya yang bocor. Nah, kita tes lagi ring kompresinya yang kedua. Ini. Kita lihat kondisinya seperti apa. Nah, ini yang ini. Nah, yang ini teman-teman ini masih bagus. Ini masih rapat di sini. Nah, yang bagusnya itu yang seperti ini.
Ya, yang seperti itu yang bagusnya ya. Jadi yang bagusnya itu yang celahnya kecil, namun harus diganti semua jika ingin mengganti karena tidak ada dijual satu persatu. Oke, kita tes lagi ring olinya. Nah, ring olinya di sini teman-teman, celahnya sudah luas. Nah, celahnya ini sudah luas. Nah, ini sudah rusak juga. Kita tes satu lagi, ring olinya lagi, karena ring olinya itu ada dua. Nah, ini teman-teman lihat, celahnya ini juga cukup luas. Jadi ini sudah rusak ya, sudah aus, maka harus diganti. Oke, kita geser pada bagian depan. Nih celahnya teman-teman, ini celahnya sudah sangat luas ya, jadi harus diganti. Oke, kita akan cek kondisi bloknya. Nah, kondisi bloknya ini sudah agak sedikit luas pada bagian atas, pada bagian ruang bakarnya di sini. Jadi pada bagian atas blok ini sudah sedikit luas. Nah, biasa memang yang cepat luas itu pada bagian ini, pada bagian atas. Ini sudah sedikit luas pada bagian atasnya. Namun di bawah ini masih bagus karena ini di sini tidak terkena ring seher. Jadi ring seher itu cuma sebatas di sini saja. Jadi ring sehernya itu cuma sekitar sampai di sini saja ring sehernya menyapu. Sini ke atas dan kembali lagi ke bawah. Jadi tidak sampai di sini. Ya, jadi posisi pistonnya itu cuma sampai di sini saja. Sekitar seperti ini saja ya. Oke. Namun ini bloknya masih bisa kita gunakan teman-teman. Nah, dan juga jika teman-teman kekurangan biaya dalam kondisi seperti ini, ini masih bisa digunakan. Oke, jadi nanti saya akan konfirmasi dulu ke yang punya apakah ingin diganti bloknya atau ingin diganti pistonnya saja. Oke. Ya teman-teman, ini dia silinder headnya. Ini sudah saya bersihkan ya, dan juga sudah saya skir klepnya. Nah, yang bocor itu, yang sebelumnya bocor ini klep buangnya, dan ini hanya merembes sedikit saja. Tapi semua sudah saya skir dan seal klepnya pun sudah saya ganti ya. Oke, saya akan perlihatkan hasilnya seperti apa. Kita akan berikan bensin dulu di sini. Lalu kita akan lihat kebocorannya. Oke. Nah, teman-teman lihat di sini. Nah, ini tidak ada yang bocor ya, tidak ada yang basah. Nah, teman-teman lihat di sini kering. Nah, ini pun posisinya kering ya. Jadi saya akan berikan lagi di sini. Di klep buangnya kita akan berikan bensin. Nah, ini sudah full. Nah, kita lihat di sini apakah ada yang basah. Nah, sebelumnya itu teman-teman, di sini itu pada saat diberikan bensin di lubang knalpotnya, di sini langsung keluar bensin banyak dan mengalir, yang membuat kompresi menjadi lemah. Nah, di sini sudah tidak bocor lagi ya. Yang seperti ini yang bagusnya. Oke. Jadi untuk bloknya teman-teman, nah bloknya itu yang bekasnya teman-teman itu ada di sini. Ya, ada di sini. Sebenarnya bloknya ini masih bisa digunakan, namun di sini sedikit pada batasan ringnya, batas naiknya ring di sini sudah dalam. Ini pada saat kita tarikan kuku dari bawah ke atas, kuku itu nyangkut di sini. Nah, sebenarnya ini masih bisa, namun kebetulan yang punya bilang sekalian aja diganti dengan bloknya supaya pemakaiannya lama ya, tak ganti aja ya. Jadi jika dananya berlebih, lebih baik memang kita ganti dengan bloknya. Ini ada bloknya Yamaha Mio M3 kode 2PH. Ini yang asli teman-teman. Jadi yang asli itu tidak ada ikut sehernya atau piston ya. Dan untuk ring sehernya, ini dia ring seher yang lama ada di sini. Nah, ini ring seher yang lama. Nanti kita akan bandingkan ring sehernya yang lama dengan yang baru ya. Oke, kita buka dulu yang baru. Nah, ini
kondisi blok yang masih baru. Kondisinya seperti ini. Ini masih belum terbuka ya. Kita buka dulu. Nah, ini masih sangat mulus ya teman-teman, benar-benar mulus ya. Nah, kita masukkan dulu ini ring yang lama. Nah, kita masukkan ini yang sangat tipis, ring kompresi yang pertama yang sudah sangat aus. Kita lihat di sini. Nah, jadi walaupun blok baru, celahnya ini cukup luas. Celahnya cukup luas. Nah, saya akan ambilkan piston atau ringnya yang baru. Ini yang baru ya. Kodenya juga 2PH. Saya akan perlihatkan ringnya. Jadi ini yang original ya teman-teman. Jadi ada banyak yang jual yang kemasannya sama namun bukan asli. Jadi jangan tertipu dengan harga yang murah. Oke, ini kita buka. Jadi jika blok asli itu teman-teman tidak ada ikut pistonnya, jadi harus beli terpisah dengan piston. Jadi belinya cuma blok saja, tidak ada pistonnya ikut. Oke, sini ada pennya, sini ada klip pistonnya. Oke, kita buka lagi ini cincin pistonnya teman-teman. Saya akan perlihatkan seperti apakah ringnya yang baru. Nah, ini ring seher yang asli. Nah, ini yang paling pertama, ring kompresi yang pertama. Ini yang berwarna agak kecoklatan. Kita akan masukkan. Nah, sebelumnya ini celahnya luas, ini saya masukkan lagi. Apakah celahnya juga luas? Kita akan lihat. Pastinya tidak ya. Nah, ini dia. Teman-teman lihat ini. Ini celahnya yang lama ini di bawah sini. Ini ya. Sedangkan yang baru itu celahnya di sini. Sangat tipis. Nah, ini tipis. Ini celahnya yang tipis ya. Yang baru ini dan yang lama. Nah, ini yang di bawah itu. Jadi dari ring ini sangat berbeda jauh ya. Jadi ring sehernya yang lama ini sudah dinyatakan rusak. Sudah tidak bisa dipakai lagi. Jadi itulah penyebabnya motor itu berasap karena posisi piston dari bawah seperti ini, dan oli yang menyembur dari mesin melumasi blok ini. Apabila ringnya ini sudah rusak, pasti oli akan melewati celahnya ini. Namun jika celahnya mengecil seperti ini, rapat, maka oli tidak akan bisa lewat. Nah, seperti itu. Nah, jika masih baru, ini rapat. Ketika ini rapat, maka pada bagian dalam ring ini akan rapat juga di piston, di dasar lubang ini. Akan rapat di sini. Ketika ini masih baru, akan rapat. Pada saat ini masuk ke blok, ini akan rapat, dan bagian permukaan dalamnya ini akan rapat di piston. Jadi oli tidak akan bisa masuk melalui bagian bawah ring. Namun jika ringnya sudah aus, telah bergesekan di blok, bagian luarnya sudah aus, maka oli akan melalui celahnya, dan bukan cuma di celahnya saja yang lewat. Nah, namun akan melalui bagian bawah ring. Kenapa? Karena akan pada saat ini bagian luar ringnya berkurang karena ini terpasangnya di blok. Nah, seperti ini. Pada saat ini berkurang, otomatis ini akan mekar lagi sedikit dan akan memberikan celah pada bagian dalam ring, sehingga memberikan kesempatan oli untuk masuk ke celah-celah ring dan masuk ke ruang bakar. Dan ketika oli masuk ke ruang bakar, maka oli itu akan terbakar oleh busi. Nah, motornya akan berasap juga. Oke. Jadi seperti itu penjelasannya secara logika. Oke ya. Jadi saya tinggal pasang saja kembali mesinnya teman-teman. Oke, saya akan perlihatkan cara pemasangan ringnya juga agar teman-teman tidak bingung. Ini ada pistonnya.
Nah, ini pistonnya. Nah, kita samakan dulu. Ini pasti sama karena kodenya sama, 2PH. Nah, ini seperti ini. Panjangnya sama juga. Kita akan tes masukkan di blok. Nah, ini teman-teman. Ini sangat fresh. Ini fresh ya. Oke. Jadi, sebelum kita pasang ringnya, ini saya berikan tips lagi. Nah, kita perhatikan dulu ini cokannya. Cokannya ada dua. Ada yang kecil, ada yang besar. Jadi yang besar ini tinggal di atas. Jadi posisi blok seperti ini terpasang, dan piston seperti ini. Yang cokannya besar tinggal di atas. Karena posisinya mesin itu seperti ini teman-teman. Seperti ini. Jadi ya, cokannya besar akan di sini. Jadi cokan ini berfungsi untuk melindungi agar tidak terjadinya tumbukan pada klep dengan piston. Jadi klep yang besar akan ketemu dengan cokan yang besar. Jadi cara pasangnya seperti itu. Dan sebelum kita pasang ringnya, kita pasang dulu ini klipnya atau speednya, agar nanti tidak kita lupa dalam proses pemasangan. Karena jika ini kita lupa pasang, maka akibatnya akan sangat fatal. Jadi ini kita pasang dulu di sini. Kita pasang di sini salah satunya ya. Nah, ini saya pasang seperti ini saja teman-teman. Ya, ini sudah masuk sepot sebelah. Ini sudah masuk sebagian, tinggal kita tekan pada bagian ininya saja. Nah, jika sudah bunyi klik, maka sudah masuk. Ini sudah masuk ya. Oke, selanjutnya kita ambil lagi pennya teman-teman. Pennya, ini ada pennya. Ini pennya kita berikan oli yang bersih, agar ini tidak kaget pada saat pertama bunyi sudah terlumasi. Jadi tidak membuat pennya ini menjadi cacat atau stangnya menjadi cacat. Jadi kita berikan dulu oli ya. Karena pada saat motor start awal itu, pada saat pertama dibunyikan, ini tidak akan terkena oli. Nanti bunyi beberapa menit baru naik oli. Dan mengenai pen piston. Oke. Nah, selanjutnya teman-teman, pemasangan ring sehernya. Saya akan perlihatkan cara saya. Jadi pemasangan ring ini harus hati-hati juga ya teman-teman. Nah, ini saya pasang di sini. Nih, teman-teman perhatikan. Nah, ini posisinya, posisi celahnya atau sambungannya ini terserah di mana aja, karena ini tidak berpengaruh. Yang berpengaruh itu hanya pada ring yang 4 ini. 2 ring oli dan 2 ring kompresi. Ring oli itu adalah yang tipis teman-teman. Ini kita masukkan di sini. Jadi ini yang di atas, yang intake manifold yang besar coakannya. Ini celahnya akan saya simpan di sini. Jadi yang pertama di sini, lalu di sini, lalu di bawah, lalu di atas. Jadi yang di atas itu yang terakhir. Ini di sini. Oke, selanjutnya ini yang tipis ya. Ini kita simpan di bawah sini. Jadi sangat berjauhan jaraknya, jadi tidak akan bisa sejajar walaupun kita pakai dalam waktu yang lama. Posisinya tetap berjauhan atau teracak. Nah, ini selanjutnya kita pasang yang warna hitam. Nah, yang ada tulisannya IT. Nah, ini bagian depan. Jadi yang ada tulisannya ini bagian depannya, jangan dibalik ya. Jadi seperti ini. Nah, ini simpan di bawah juga. Namun bawahnya bagian kiri. Nah, lanjut kita pasang lagi yang satunya. Ini yang ada tulisannya IT. Ini ada tulisannya IT. Kita beri simpan di atas. Kita simpan di atas ini. Nah, saya atur dulu. Nah, yang pertama ring oli itu teman-teman di sini, celahnya di sini.
yang kedua ring oli lagi di sini, yang ketiga ring kompresi di sini, dan yang terakhir ring kompresi paling depan di sini. Jadi yang paling depan itu adalah kita simpan di atas. Kenapa kita simpan di atas? Agar pada saat oli tembus ke sini, dia akan sulit lagi tembus ke bawah karena celahnya di atas. Jadi tidak akan bisa melewati celah. Jadi makanya selang-seling agar oli itu tidak tembus. Oke, teman-teman. Nah, selanjutnya di sini ada bos-bosnya ini. Ini kita cabut saja. Nah, ini cukup keras ya, ini lengket. Nah, ini fungsinya apa? Ini fungsinya kita pasang di sini. Jadi ini fungsinya agar blok ini tidak bergeser sedikit pun. Jadi agar ini presisi dengan silinder headnya. Karena ini ada dua. Nih ya, agar ini menyatu, tidak bergeser kiri kanan. Ya. Dan juga agar bloknya ini tidak bergeser. Jadi jika ininya lengkap bosnya, maka ring share pun akan menjadi awet. Karena di sini juga ada teman-teman 1 2. Jadi blok itu tidak akan bisa miring-miring karena ada ini. Ya, jadi ini fungsinya untuk mempresisikan posisi bloknya. Oke, jadi ini tinggal kita pindahkan yang satu. Karena yang terpasang di sini itu masih melengket pada mesin, jadi kita pindahkan yang ini saja. Dan juga ini tirisan tensionernya kita pindahkan ya. Nah, ini teman-teman bisa kita cabut menggunakan kunci tang. Oke, kita cabut menggunakan kunci tang. Kita pijit seperti ini, lalu kita putar-putar sedikit. Nah, sambil kita tarik, kita putar sambil kita tarik ya. Nah, ini sudah tercabut, langsung saja kita pindahkan di bloknya teman-teman. Nah, tadi di sini berarti kita pasang di sini. Oke teman-teman, tinggal saya pindahkan saja tensionernya atau tirisan rantai kecil. Oke, jadi setelah itu saya akan pasang kembali. Jadi saya tidak akan perlihatkan pemasangannya. Kenapa? Karena tidak ada yang pegang kamera. Dan di sini saya menggunakan tripod, jadi sulit memindahkan tripodnya. Jadi saya akan perlihatkan nanti hasil akhirnya saja ya. Oke, thank you. Ya, ini dia teman-teman, bloknya sudah saya pasang. Ini bloknya yang bekas. Nah, ini mesinnya sudah saya rakit kembali ya. Ini teman-teman bisa lihat semua. Nih, tinggal kapnya saja yang belum saya pasang, kapnya ada di sana. Oke, kita akan coba hidupkan dulu. Kita akan dengarkan. Oke, kita akan tes dulu. Yang pertama itu kita tes kompresinya ya. Ini kita tes, tekan pakai tangan. Nah, di sini sudah nyangkut nih. Nah, baru lemah. Nah, pada saat tekan lagi, nah ini nyangkut di sini, keras. Nih, nyangkut di situ ya, nyangkut ya. Ini keras. Ini keras ya. Nah, jika keras seperti itu berarti kompresinya ini sudah normal. Nah, kita coba starter tangan. Biasanya jika kompresi normal, hidupnya pun lebih mudah. Sudah hidup teman-teman. Jadi di sini itu knalpotnya bocor. Nah, ini udah bocor. Tinggal kita tutup. Jadi knalpotnya itu bocor ya. Knalpot sudah dilas, sudah patah, disambung, dan knalpotnya ini bocor. Nanti saya akan suruh orangnya untuk membawa ke tukang las untuk dilas kembali, karena akan ribut seperti ini jika dilepas. Namun jika ditutup tidak akan ribut lagi. Oke, saya akan perlihatkan kepada teman-teman di sini. Nah, di sini sudah tidak ada asap lagi ya, karena bloknya sudah baru. Kita akan coba gas. Kita matikan kontaknya. Jadi asapnya ini asap yang berwarna putih sudah hilang. Jadi motornya sudah tidak ngebul lagi ya. Oke, jadi seperti itu saja video saya kali ini teman-teman ya. Jadi jika teman-teman merasa video ini bermanfaat, jangan lupa berikan like-nya, share and subscribe video ini agar saya semakin semangat untuk membuat video-video terbaru lainnya. Oke, dan juga jangan lupa klik lonceng notifikasinya
agar teman-teman semua tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari saya. Oke, thank you for watching. See you in the next video. Bye bye. Sampai jumpa guys ya.